Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan berbicara tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, jadi ini adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Ini adalah sebuah sistem di mana layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas yang sama tanpa diskriminatif. Nah, berikut adalah beberapa komponen yang bisa dikatakan penting dalam pendidikan inklusif. Yang pertama adalah konsep pendidikan inklusif itu sendiri ya teman-teman. Jadi pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan dalam hal pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu. Dan anak-anak lainnya yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Kemudian yang kedua, sistem dukungan pendidikan inklusif. Jadi ada sistem yang melibatkan berbagai elemen pendukung seperti guru, orang tua, masyarakat ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan peserta didik baru. Tentu proses ini melibatkan identifikasi dan penilaian kebutuhan individu peserta didik baru untuk memastikan mereka mendapat dukungan yang tepat. Yang keempat adalah program pendidikan individual. Jadi program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik. Yang kelima adalah akomodasi pembelajaran. Ini melibatkan penyesuaian dalam metode pengajaran dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Yang keenam adalah dukungan sarana dan prasarana. Jadi fasilitas dan infrastruktur pendukung ini juga penting ya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, tujuan utama dari pendidikan inklusif ini adalah untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan. Jadi dengan pendidikan inklusif, semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan keadaan serta berkualitas. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sisdiknas pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif bisa mengembangkan potensi pribadinya. Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari pendidikan inklusif, teman-teman. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Jadi, pendidikan inklusif ini membantu siswa memahami ya dan menghargai perbedaan antara individu. Kemudian yang kedua, ada motor ya, mendorong pemahaman bahwa perbedaan itu wajar, sehingga siswa diajarkan untuk menerima dan menghargai perbedaan antar individu begitu. Kemudian yang ketiga, mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Jadi pendidikan inklusif ini membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Nah, yang keempat, ini melatih individu untuk berpikiran terbuka atau open-minded, sehingga siswa diajarkan untuk menerima dan menghargai pandangan dan ide-ide baru begitu. Dan yang kelima, teman-teman, manfaatnya adalah mengajarkan untuk menghormati orang lain meskipun mereka memiliki kekurangan dan perbedaan. Nah, pendidikan inklusif ini membantu siswa dalam hal memahami bahwa setiap individu itu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Yang keenam, tentu ini mendorong terjadinya musyawarah untuk memecahkan masalah. Jadi, pendidikan inklusif ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Jadi pendidikan inklusif ini membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Dan yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan diri individu. Jadi siswa yang belajar dalam lingkungan inklusif cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Dan yang kesembilan adalah menciptakan persatuan dan kesatuan dengan mendorong siswa untuk saling membaur. Jadi pendidikan inklusif ini mendorong interaksi dan kerjasama antar siswa. Nah, dengan demikian pendidikan inklusif itu memiliki manfaat yang signifikan, teman-teman. Tidak hanya bagi siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga bagi semua siswa, guru, orang tua, dan masyarakat secara umum, ya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang apakah ada negara yang berhasil menerapkan pendidikan inklusif? Nah, ini yang menarik, teman-teman.
Jadi ada beberapa negara yang telah berhasil menerapkan pendidikan inklusif, teman-teman. Di antaranya yang saya ketahui adalah negara-negara Skandinavia ya, seperti Denmark, Norwegia, Swedia. Nah, itu pendidikan inklusif pada mulanya ini diprakarsai dan dipraktekkan oleh negara-negara ini ya, yang menganut paham welfare state. Nah, begitu. Kemudian ada juga Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1960, Amerika Serikat ini belajar tentang penerapan sistem pendidikan inklusif dari negara-negara tersebut, dari Skandinavia ya, dengan cara mereka mengirimkan pakar-pakar pendidikan mereka, dan setelah itu pemerintah Amerika secara resmi melaksanakan sistem pendidikan inklusif di negaranya, teman-teman. Itu kisahnya ya. Dan kemudian ada juga negara Inggris. Jadi negara ini mulai memperkenalkan konsep pendidikan inklusif setelah terjadinya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ya ke integratif. Nah, jadi pergeseran ini sebuah pergeseran model ya, tertuang dalam ada yang namanya Education Act 1991. Nah, kemudian di Cina juga ada, pemirsa. Di Cina, Provinsi Anhui, nah ini merupakan daerah yang untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan pendidikan inklusif. Jadi Provinsi Anhui ini adalah satu provinsi yang miskin dengan penduduk sekitar 56 juta orang, dan untuk mencapai pendidikan untuk semua, mereka mengakui bahwa anak-anak penyandang cacat perlu juga diinklusifkan, begitu ya. Nah, kemudian ada juga negara Laos. Teman-teman, pada awal tahun 1990-an, Laos juga mengalami reformasi pendidikan. Reformasi ini ditandai dengan diperkenalkannya sebuah metode pengajaran yang aktif dan terfokus pada diri anak untuk meningkatkan kualitas dengan biaya murah. Ya, jadi tujuannya adalah agar pendidikan ini bisa dinikmati oleh semua anak. Nah, sementara itu, pemirsa, di Indonesia ini juga telah mencanangkan berbagai upaya dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Meskipun ya masih menghadapi berbagai tantangan ya, tentunya seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Juga kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten dalam pendidikan inklusif, serta kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Begitu, teman-teman. Nah, jadi demikian untuk paparan singkat saya kali ini dalam rangka aksi nyata atau bukti nyata PMM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.